Secara etimologi, kata Kuwait berasal dari bahasa Arab al-qaida yang berarti fondasi, yang kemudian melahirkan kata kaidah yang berarti dasar. Sedangkan Kuwait adalah jamak dari kaidah sehingga mempunyai makna dasar-dasar. Sementara itu, secara etimologi, istilah fikih berasal dari bahasa Arab fikih yang bersumber dari Quran surah At-Taubah ayat 122, lihat tafaqahu fiddin, yang berarti untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Tafaqahu inilah yang kemudian melahirkan konsep fikih sebagai suatu al-fahmu atau pemahaman, sehingga fikih dapat dikatakan sebagai suatu pemahaman tentang syariah atau ilmu yang memahami syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kuwait fikih mempunyai arti sebagai kaidah-kaidah umum dalam memahami syariah sebagai suatu aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Dengan kata lain, Kuwait fikih dapat berupa pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum. Hal ini tentu saja menjadikan Kuwait fikih ini sebagai garis besar dalam melakukan suatu ijtihad terhadap suatu masalah hukum. Karena fikih tidak mungkin dapat berdiri tanpa ada fondasi dasar yang menjadikan fikih tersebut berdiri teguh sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal ini perlu dipahami pula bahwa fikih sifatnya khusus. Sementara itu Kuwait fikih mempunyai sifat-sifat yang sangat umum sekali. Jika seandainya seseorang meminjam uang dengan kadar tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena penggantian uang atau yang lainnya, maka menurut dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, orang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah harga tersebut ditentukan pada hari terakhir lakunya uang atau pada waktu peminjaman uang. Menurut Abu Yusuf, harga tersebut ditentukan pada hari terakhir berlakunya uang pinjaman tersebut. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan al-Syaibani, nilai uang pinjaman tersebut ditentukan sesuai dengan nilai uang pada waktu mengambil pinjaman. Perbedaan pendapat ini semuanya bertujuan untuk menghilangkan madarat atau bahaya. Yang kedua yaitu jika seandainya seseorang berhutang makanan, kemudian orang yang memberi hutang makanan tersebut menagih hutangnya di suatu kota, misalnya di Mekah, sedangkan harga makanan yang diuntungkan itu mahal atau murah di Mekah tersebut. Menurut Abu Yusuf, orang tersebut wajib membayar sesuai dengan nilai uang saat ia berhutang dari orang yang memberi hutang di negaranya. Hal ini untuk menghilangkan madarat bagi keduanya. Jadi harga makanan yang diuntungkan mesti ditetapkan oleh keduanya. Yang ketiga yaitu hakim berhak mencegah orang yang berhutang untuk safar atau bepergian atas permintaannya punya piutang, sehingga dia menunjuk seorang wakil yang mewakilinya dan ia tidak boleh memberhentikan wakil tersebut selama ia dalam bepergian. Hal ini dibolehkan untuk dilakukan guna menghilangkan madarat atau bahaya bagi yang berpiutang.